Belum pernah ada persiapan pertemuan tingkat tinggi negara-negara seperti apa yang akan terjadi di G20 di Bali yang oleh pengamat intelijen militer bisa jadi puputan Bali nih jangan-jangan. Semua pemimpin yang datang bukan hanya membawa delegasi namun sebelumnya sudah menyiapkan pasukan intelijennya dan membawa pasukannya di negara terdekat, terutama Amerika membawa pasukan yang lengkap. Apa yang sesungguhnya terjadi sih di dunia ini? Bukankah dunia sedang baik-baik saja? Bukannya dunia lagi ngurusin ekonomi yang akan resesi? Bukannya nggak akan ada lagi pandemi yang masih akan muncul setiap saat? Bukannya tidak akan ada perang di zaman modern ini seperti kata pejabatnya? Kok malah semua negara memanaskan mesin perangnya? Mendekati Indonesia bahkan. Inilah yang menyebabkan Putin enggan datang ke acara G20 kali ya. Inilah mengapa Tiongkok menyiapkan armadanya di selatan Jawa secara masif. Dan inilah mengapa Port of Darwin, Australia banyak tentara Amerika dan armada kapal pembom B-52 yang bisa membawa ledak nuklir hadir di utara Australia. Ini mengapa Pulau Pasir jadi penting bagi Australia karena armada lautnya bisa ngumpet terdekat dengan Bali dari sana. Amerika terutama Biden juga enggan sebenarnya datang kalau ada Putin. Juga kalau hasil midterm election Partai Demokrat jeblok, maka tanggal 15-16 November 2022 di acara G20, di acara G20 belum tentu Biden datang. Biden bisa hilang selera dia. Kecuali acara G20 itu sebelum acara midterm election bisa nilai positif buat Biden. Kalaupun datang ternyata Amerika bagaikan bersiap perang di Bali armadanya. Full battle army. Tiongkok tidak mau kalah untuk melindungi pemimpin tertinggi mereka. Mereka menyiapkan perlindungan kekuatan yang tidak main-main. Semua tegang di G20. Kalau Putin tidak datang, kemudian Biden tidak datang, yang datang hanya Xi Jinping dan beberapa pemimpin negara papan tengah dan papan bawah. G20 nanti akankah ada resolusi atau hanya makan-makan bersama saja? Namun, kalau datang semua dan armadanya siap tempur semua, ini meeting atau mau perang sih? Oke, kita detailkan mengapa semua pemimpin negara besar tegang. Kita ke Asia Barat dulu. Kita semua tahu 8 minggu sudah Iran digoyang demo anti-hijab. Di awalnya anti-hijab namun sekarang menjadi political crisis di sana. Tekanan agama terlalu keras, dibatasi, dan banyak aturan agaknya membuat sebagian masyarakat Iran muak, terutama para pelajar. Para pemimpin agama banyak yang diserang anak muda dan di mana-mana di Iran saat ini terjadi demo. Untuk menangani demo yang meluas dan membahayakan sebuah rezim, banyak strategi bernegara. Salah satunya adalah declare war atau menyatakan perang agar fokus rakyat terbagi. Iran kali ini melakukan hal yang sama. Pengumuman dan pidato keras Ayatollah Ali Khamenei dalam pidato resminya kemarin akan membuat gejolak baru di Asia Barat di dalam menantang hegemoni sekutu terutama Amerika. Kata-kata kami akan balas Amerika terus diulang-ulang kalimat tersebut. Apa yang mau dibalas? Meninggalnya pemimpin Garda Revolusi Iran Qasem Soleimani yang diroket pakai drone oleh Amerika yang dikirim melalui Saudi Arabia membuat Iran memendam amarah pada Saudi dan Amerika. Hal ini diungkap kembali oleh petinggi revolusi Iran dan pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei akan membalas Amerika dan akan membalas Saudi. Karena selain membalas dendam Soleimani, demo 8 minggu berjalan itu disponsori Amerika dan Muhammad bin Salman Saudi itu tuduhan Iran. Dijawab oleh Biden, kami akan bebaskan Iran. Dan ini merupakan pernyataan persis seperti sewaktu Amerika melakukan pembebasan atas sandera di kedutaan Amerika di Iran di tahun 1981. Sebuah serangan militer dengan codename Eagle Claw atau cakar elang membebaskan warga Amerika di Iran yang disandera selama 444 hari. Kali ini Biden mengatakan kami akan membebaskan Iran adalah rezim yang saat ini kemungkinan akan digulingkan yang diawali oleh demo. Rezim di Iran akan digulingkan Amerika. Sekedar mengingat, world orders selalu menggunakan kata-kata kami akan membebaskan karena sang pembebas itu sesungguhnya the real penjajah. Iran bukan hanya menantang Saudi dan Amerika ternyata, bahkan Israel pun akan diserangnya. Inilah mengapa mendadak Saudi dan Israel mengadakan pertemuan tingkat tinggi berkali-kali dalam 2 bulan ini. Israel dan Saudi loh, menarik kan ya? Oke, kita detailkan Iran setelah kita menengok sisi lain dunia yang tidak baik-baik saja. Kita ke semenanjung Korea. Dalam sebulan terakhir belum pernah Korea Utara meluncurkan uji coba rudal balistik sebanyak kali ini dengan mengarahkan sasaran ke perairan Korea Selatan dan Jepang. Terbanyak, biasanya 1 bulan 1 dan paling banyak 5. Dalam sebulan ini, lebih dari 80 kali diluncurkan di berbagai arah. Utara, timur hingga selatan. Yang tidak dilakukan Korea Utara adalah menembaknya ke arah Tiongkok dan Rusia. Yang membuat Amerika World Order perang adalah lebih dari 100 misil dikirim Korea Utara ke Rusia. Rupanya Korea Utara sudah jadi manufaktur senjata negara-negara anti hegemoni Amerika. Kemudian kita semua tahu gerakan tentara Tiongkok latihan perang di sekitar Taiwan juga eskalasinya meningkat, jumlahnya meningkat. Tidak heran
1 skuadron B-1 dikirimkan ke sepenanjung Korea dan 3 skuadron pesawat pembom B-52 dengan segala macam armada pengiringnya mulai juga menyiapkan pangkalan di Australia dengan code name latihan gabungan. Tetapi mengapa membawa pesawat pembom yang bisa angkut hulu ledak nuklir? Lalu kita tahu beberapa misil peluru kendali Amerika dengan kepala hulu ledak nuklir yang katanya kecil daya ledaknya sudah berpangkalan di Polandia untuk menyerang Rusia. Ada apa sih ini semua? Ini bukan pesimis informasi, ini bukan negatif informasinya, ini bukan memframing informasinya bahwa dunia sedang mengarah ke pergerakan perang militer, namun ini semua fakta. Ada beritanya di berita mainstream dan ada datanya. Yang terakhir kita kembali ke G20. Karena rawannya keadaan dunia terutama konflik militer, maka tidak heran acara G20 menjadi di ujung tanduk. Acara yang tidak murah biayanya bisa terancam tidak berpengaruh apa-apa di tatanan global. Acara yang seharusnya bisa membuat Indonesia ke posisi terpenting di dunia bisa malah hasilnya terbalik. Jadi ajang perang kurus setra. Kalau melihat perlindungan militer atas pemimpin negara-negara G20 ada di sekitar Bali, begitu dahsyatnya. Jadi piejal, kalau tawuran di G20 lah Kanjuruhan aja nggak jelas sampai saat ini. Ayo dong kita bisa menjadi terbaik. Buktikan, dukung, hurra!